Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan bahas mengenai serial The Penguin episode pertama yang menjadi project spin-off dari The Batman karya Matt Reeves yang mengisahkan tentang sang gembong kriminal mafia Penguin alias Oswald Cobblepot yang akan mengambil alih kerajaan mafia milik mantan bosnya Carmine Falcone. Di video kali ini kita akan membreakdown semua detail dan juga teori apa aja yang kita temukan dalam episode pertama The Penguin ini. Apa aja ya? So Mario Booster, let's break down this video. Oke, sebelum kita mulai breakdown episode pertama The Penguin ini, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu agar kalian yang belum menonton bisa menikmati cinema experience yang mendalam ketika pertama kali menonton serial yang satu ini. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah, oke? Unconfirmed reports about a series of seawall. We will rebuild. And as the death toll climbs, Gotham residents' son, Alberto Falcone, is set to take his... The Penguin series ini dibuka dengan adegan recap yang dimana setelah The Riddler udah menghancurkan kota Gotham dengan banjir yang sangat besar, akhirnya Batman dan juga wali kota Bella Reyes membantu mengevakuasi semua warga yang kejebak di dalam banjir yang sangat mengerikan itu ya. Akhirnya semua warga Gotham menganggap bahwa Batman sekarang bukanlah sebagai vengeance lagi seperti yang kita kenal di film The Batman pertama, tapi melainkan dia berubah menjadi sosok harapan baru bagi kota Gotham itu sendiri. Nah, nextnya kita bisa melihat Penguin alias Oswald Cobblepot yang berdiri di depan gedung Iceberg Lounge-nya. Dan di akhirnya mendapatkan sebuah kabar terbaru bahwa ternyata dengan kematian Carmine Falcone sebagai bos mafia tertinggi, sekarang akhirnya digantikan oleh anak pertamanya, yaitu Alberto Falcone. Nah, buat kalian yang belum tahu, Carmine Falcone di komik dia punya 3 anak ya. Alberto Falcone, Mario Falcone, dan juga Sofia Falcone. Oke, kita bahas mereka semuanya satu persatu. Alberto Falcone dikenal sebagai anak pertama yang gak bisa mengendalikan bisnis mafia bapaknya karena dia dikenal sebagai anak yang paling bodoh dalam hal manajemen karir. Makanya dia mendekam di rumah sakit jiwa Arkham agar gak mengganggu bisnis bapaknya. Yang kedua adalah Mario Falcone sebagai anak kedua yang dikenal sebagai dokter bedah di rumah sakit Gotham yang sangat mewah. Dan dia gak mau berurusan dengan keluarganya tersebut karena gak suka dengan bisnis bapaknya yang menggantung kriminalitas. Makanya dia gak mau menyandang nama Falcone di bagian belakangnya. Kemudian yang terakhir adalah Sofia Falcone. Nah, meski dia adalah anak yang paling kecil, tapi ambisinya sebagai mafia sangat besar banget. Tapi masalahnya dia nggak bisa mengendalikan emosinya, membuat dia harus mendekam di rumah sakit jiwa Arkham Asylum karena udah pernah membunuh beberapa orang. Anjir lah, serius juga ya. Dan sekarang akhirnya keluarga Falcone udah dipimpin oleh Alberto Falcone sebagai bos mafia terbesar di kota Gotham menggantikan mendiang bapaknya. Kisah The Penguin ini adalah seminggu setelah kejadian The Riddler membanjiri kota Gotham. Lalu Penguin tiba di sebuah klub lamanya yang udah hancur akibat banjir itu yang bernama Klub Iceberg Lounge. Dalam komik, Iceberg Lounge ini merupakan sebuah klub malam yang dimiliki oleh Oswald Cobblepot alias Penguin ini. Yang dimana di klub inilah ada begitu banyak orang-orang dari pemerintahan kota Gotham yang mabuk dan juga mereka main judi. Dan juga mereka semua memesan banyak sekali wanita penghibur alias para perempuan PSK. Hanya saja klub ini ternyata digunakan untuk menutupi semua aktivitas kriminal yang dimiliki oleh Carmine Falcone selama 20 tahun terakhir. Kemudian akhirnya kematian Carmine Falcone disinggung dalam berita yang satu ini ya, yang dimana mayatnya tergeletak di depan gedung Iceberg Lounge. Nah, by the way, ini adalah adegan yang sama di mana The Riddler menembak Falcone di depan gedung Iceberg Lounge sesuai arahan yang dikatakan oleh Riddler kepada Batman di film The Batman pertama itu ya.
Nah, nextnya kita bisa melihat ada begitu banyak dampak dari banjir yang ada di kota Gotham ini ya. Sampai-sampai banjir itu membanjiri semua kota Gotham, termasuk juga wilayah kecil yang ada di sana. Dan di sini sang reporter mengatakan dengan jelas bahwa semua wilayah di kota Gotham itu terkena dampaknya yang sangat besar, terutama dengan daerah yang bernama Crown Point. Dalam komik, Crown Point ini adalah sebuah wilayah yang letaknya berada dekat perbatasan wilayah laut kota Gotham. Dan sementara The Riddler meletakkan tembok kota Gotham yang lokasinya juga nggak jauh dari Crown Point ini. Makanya kondisinya juga sangat brutal ketika mereka pertama kali terkena banjir yang sangat besar itu ya. Dalam komik DC, di kota Gotham itu ada berbagai macam tempat-tempat kecil yang ada di sana, seperti Crown Point dan juga Narrows. Yang dimana Narrows ini juga pernah diangkat di film Batman Begins tahun 2005 ketika Scarecrow membanjiri kota itu dengan gas ketakutannya. Kemudian akhirnya kita bisa melihat penampakan baru dari Carmine Falcone ketika sang wartawan mengabarkan kematiannya di televisi, yang dimana mereka pakai foto lama Carmine Falcone ketika dia masih sangat muda, yang by the way dia diperankan oleh Mark Strong. Nah, by the way, Mark Strong ini adalah aktor yang main besar di berbagai macam project DC Universe sejak dulu ya. Yang pertama, dia pernah main sebagai Sinestro di film Green Lantern tahun 2011. Kemudian nextnya, dia pernah main sebagai Dr. Sivana di film Shazam di DCU-nya Zack Snyder. Lalu akhirnya sekarang dia bermain sebagai Carmine Falcone versi muda di serial The Penguin ini. Wanjir, emang udah banyak banget project ya. Jadi ya bisa gue lihat dia persis banget dengan aktor yang bernama David Dalmatian, yang dimana dia juga adalah aktor yang sering bermain di berbagai macam project DC sejak tahun 2008 lalu ya, ketika main film The Dark Knight kemarin. Kemudian Penguin tiba dengan mobil berwarna ungunya, yang dimana warna ungu adalah warna yang khas banget dengan Penguin versi komik klasiknya, dan sampai sekarang masih diangkat di komik New 52 dan juga komik DC Rebirth. Yang dimana Penguin ini menghampiri ruangan kantor bosnya yang bernama Alberto Falcone untuk mengajaknya berdiskusi tentang bisnis baru yang akan ia kerjakan sebagai bos mafia terbaru di kota Gotham. Dimana Alberto berencana untuk menambahkan bahan-bahan baru untuk setiap drop narkoba yang akan mereka produksi kepada para gangster dan juga para warga-warga kecil yang ada di kota Gotham dengan harga yang sangat tinggi. Tapi selagi mereka lagi ngobrol, Alberto justru menangkap sebuah kisah yang Penguin ceritakan kepada dia, bahwa dia mengatakan kalau zaman ketika dia masih remaja, dia pernah melihat seorang bos mafia yang bernama Rex Calabrese, yang dimana orang ini terkenal sebagai mafia yang baik dan selalu menolong berbagai macam warga kecil yang membutuhkan bantuannya dalam hal finansial dan juga bidang medis. Nah, ketika dia meninggal, banyak orang di kota Gotham itu merasa kehilangan dan mereka memuja si Rex ini sebagai orang suci. Dan hal ini sama banget dengan ada versi komiknya yang pertama kali muncul di komik Batman Eternal issue nomor 14 yang dirilis pada tahun 2014. Tapi Alberto paham apa yang ia maksud, bahwa Penguin ini ingin menjadi seperti si Rex Calabrese, yang dimana dia sebagai mafia tapi dieluk-elukan sebagai seorang suci oleh para warga sekitar. Dan dia juga paham kalau Penguin ini ingin mengambil tahtanya sebagai seorang bos mafia. Dari sini niatnya udah mulai ketahuan. Nah, karena Alberto yang mengecek berbagai macam fisik Penguin yang sangat pendek dan juga sangat cacat, akhirnya si Penguin ini menembak Alberto dengan instingnya. Dan dia baru sadar bahwa apa yang dilakukan ini adalah sebuah pengkhianatan kepada keluarga mafia yang ia ikuti selama ini, yaitu keluarga Falcone. Ayo lo. Oh, Oswald Cobb. What a little Dan dia berencana untuk membuang jenazah Alberto Falcone sebagai calon pemimpin mafia keluarga Falcone yang baru. Tapi dia menemukan sebuah cincin di jarinya, yang dimana cincin ini sebagai tanda bahwa orang itu akan menjadi bos mafia terbesar di Gotham. Dan yang menariknya adalah cincin ini sebenarnya adalah cincin milik Salvatore Maroni di bagian bisnis narkobanya, yang sekarang dia ini tahan di penjara Blackgate di kota Gotham.
Nah sebenarnya Maroni ini udah ditangkap semenjak dari film The Batman pertama ketika operasi narkobanya udah digerebek oleh kepolisian kota Gotham berdasarkan informasi dari Carmine Falcone yang membayar semua para polisi untuk melakukan pekerjaan kotornya. Sebenarnya hal itu udah menjadi sebuah tanda bahwa Falcone dengan jelas menggulingkan kekuasaan Salvatore Maroni beserta dengan semua keluarga mafianya dalam bisnis narkoba. Akhirnya dia mendekam di penjara Blackgate selama bertahun-tahun lamanya. Which means I own you. Now you wanted my car so badly. You can drive it. Whatever you need, whatever it is. You need a chance. All right, calm down. Lalu dia punya sebuah ide untuk membawa jenazah Alberto Falcone ke bagasi mobilnya. Tapi tiba-tiba dia menemukan ada anak-anak gelandangan yang mencoba untuk mencuri ban milik mobil The Penguin. Nah by the way, adegan ini adalah adegan yang sama ketika Batman pertama kali bertemu dengan Robin kedua yang bernama Jason Todd. Yang dimana di komik Jason ini pertama kali akan mencuri bannya dari Batmobile milik Batman. Tapi ketika dia gagal dan ketahuan oleh Batman, dia bukannya malah diusir, tapi justru dia menjadi Robin kedua untuk menggantikan si Dick Grayson sebagai Robin pertamanya ya. Nah Penguin yang tahu akan hal itu langsung menangkapnya dan mencoba untuk memanfaatkan anak yang gak bisa lari itu menjadi anak buahnya. Nah, anak ini bernama Victor Aguilar, yang dimana ini adalah karakter original yang dibuat oleh Matt Reeves ke dalam project The Penguin series ini. Tapi di komik bahkan di serial live action Gotham aja, Penguin selalu punya tangan kanan anak muda yang bisa ia manfaatkan untuk selalu bantunya dalam urusan mafia. Kalau di komik, dia punya anak didik yang bernama Ignatius Ogilvy, yang dimana dia adalah anak jalanan yang ia rawat dari kecil hingga sampai dewasa untuk menjadi penerusnya kelak suatu hari nanti ya. Sampai pada akhirnya ketika Penguin udah meninggal, Ignatius inilah yang akan menggantikan si Penguin untuk menjadi bos mafia terbesar di kota Gotham dan mengambil nama sebagai Emperor Penguin yang pertama kali muncul dalam komik DC Comics volume 2 issue nomor 13 yang dirilis pada tahun 2012. Lalu di serial Gotham juga mengalami hal yang sama, yang dimana Penguin memungut seorang anak kecil yang tunawicara yang dibully oleh berbagai macam teman-teman sekolahnya. Sampai pada akhirnya dia merawat anak kecil itu dan membuatnya sebagai anaknya sendiri, hingga dia melibatkannya dalam urusan mafia yang sangat berbahaya itu. Makanya anak ini adalah sebagai asal-usul untuk serial The Penguin ini untuk menjadi tangan kanannya si Penguin alias Oswald Cobblepot ke masa depan DC Batman Crime Saga yang dibuat oleh Matt Reeves ini ya, seperti itu, oke? Ketika Penguin membiarkan Victor hidup, maka disinilah Victor belajar banyak hal mengetahui dunia mafia seperti apa dan juga bagaimana risikonya, dan dia juga belajar semua ilmu yang dituangkan oleh Oswald Cobblepot ke badannya. Suatu hari, Oswald dan Victor pergi ke sebuah istana megah, yang dimana ini ternyata adalah sebuah kediaman pribadi Carmine Falcone yang berada di sebuah jalan yang sangat mewah dan penuh dengan taman yang sangat indah. Nah, Oswald dipanggil untuk mengatakan sebuah rapat terkait dengan bisnis drop narkoba, bahwa pabriknya akan dipindahkan ke kota Robbinsville, yang dimana itu akan menimbulkan kerugian yang sangat besar karena pasarnya sangat sedikit sekali. Hal ini dikarenakan semua pabrik itu akhirnya udah hancur akibat serangan banjir yang dibuat oleh The Riddler di ending film The Batman pertama, sehingga mereka semua terpaksa pindah dari kota Gotham menuju ke kota Robbinsville yang dinilai jauh lebih aman dan juga jauh lebih terkendali. Nah, tiba-tiba ketika mereka lagi rapat itu, Penguin bertemu dengan Sofia Falcone yang merupakan anak ketiga dari Carmine Falcone yang udah bebas dari rumah sakit jiwa Arkham Asylum, yang dimana cuplikannya udah kita lihat di final trailer kemarin. Nah, akhirnya di situ Sofia bertanya kepada Penguin mengenai keberadaan si Alberto Falcone, karena dia dari kemarin udah gak ada kabar sama sekali ya, dan dia udah mengatakan kalau Alberto akan datang ke klub untuk mengambil barang-barangnya yang ada di sana. Dan sampai sekarang dia dikabarkan menghilang dan belum ada kabar sama sekali ya. Well, kita tahu kalau Alberto udah tewas dibunuh oleh Penguin dan mayatnya ada di bagasi mobilnya tersebut. Nah, Penguin yang tahu itu akhirnya udah keringat dingin. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi dari kota Gotham dan mempersiapkan semua uang cash yang udah yang kumpulkan di kediaman rumahnya.
Lalu kita akhirnya bertemu dengan ibunya Penguin yang bernama Frances Cobblepot, yang dimana dia memberikan sebuah wejangan kepada putranya bahwa jangan pernah lari dari pertarungan, dan dia memberikan sebuah semangat kepada anaknya si Oswald untuk selalu melawan siapapun yang berusaha untuk menindasnya. You know, Oz, people underestimate you, but not me. I've always known you were capable of more. Kemudian nextnya kita bisa melihat kalau Penguin dan juga Victor Aguilar lagi menaiki sebuah kereta kota Gotham. Dan di situ mereka menemukan ada sebuah kursi untuk orang disabilitas. Dan Victor yang tahu akan Penguin itu langsung menoleh ke arah dia karena dia merasa bahwa Penguin ini adalah orang yang disabilitas. Kita bisa melihat dari bentuk badannya dan juga kaki pengkornya itu udah kita lihat ketika Penguin udah buka sepatunya. Di situ ternyata kakinya mengalami sebuah kecacatan sampai dia pakai sebuah penyangga di bagian telapak kakinya untuk dia bisa berjalan kemana-mana. Dan hal ini nyambung banget ke versi komiknya yang dimana dari kecil Penguin itu adalah orang yang sangat disabilitas, bahkan dia berjalan dengan pincang seperti Penguin. Dan situlah semua orang itu memanggilnya dengan kata Penguin karena dia berjalan seperti Penguin ya, seperti itu, oke? Nah, saat di kereta itu mereka menemukan ada seorang yang membawakan sebuah scan barcode untuk dibagikan kepada orang-orang. Kalau kita scan barcode itu, maka itu akan membawa kita kepada websitenya elrataalada.com, yang dimana ini adalah website yang digunakan oleh The Riddler untuk berkomunikasi dengan Batman. Dan hal ini udah ia akses ketika dia lagi menginterogasi The Penguin di film The Batman kemarin ya, seperti itu. Makanya, akhirnya setelah gua cek, ternyata website ini masih aktif dan juga dia masih berjalan sampai sekarang, coy. Wah, ini gokil banget sih. Akhirnya Penguin punya sebuah ide untuk mempermainkan mereka semua dengan cara Penguin akan pergi ke penjara Blackgate dengan dalih mengajak kerjasama Salvatore Maroni untuk beroperasi kembali dalam bisnis mafianya, dan dia memberikan cincin itu kepadanya sebagai tanda bahwa dia akan menjadi bos mafia tertinggi lagi setelah kematian Carmine Falcone di kota Gotham. Lalu dia minta kepada Victor ini untuk jenazahnya Alberto Falcone dan memfitnah si Salvatore Maroni, seolah-olah dialah yang memberikan ancaman kepada keluarga Falcone kalau dia akan kembali dengan cara membunuh calon pemimpin mereka. Dan akhirnya rencana itu pun berhasil. Dan kita bisa melihat ketika mereka membawakan mayatnya Alberto Falcone di mobil itu, di bagasinya ada tulisan payback, artinya pembalasan. Nah, pesan ancaman ini membuat gua callback kepada semua petunjuk The Riddler yang ada pada film The Batman. Dan by the way, di adegan ini adalah adegan yang paling bagus banget ya, yang dimana gue bisa melihat makeup full dari Penguin dari atas sampai bawah ketika dia lagi telanjang ya. Itu adalah makeup yang sangat bagus banget, dan gue hampir gak mengenali kalau ini adalah Colin Farrell yang gue kenal dari film Marvel Daredevil kemarin, pak. Makanya gue ketika ngeliat dia aktif sebagai Penguin di film The Batman pertama aja, itu adalah makeup yang sangat realistik banget ya. So good banget buat aktornya, dan juga skripnya sangat bagus banget. Dan by the way, ada sebuah adegan ketika Sophia Falcone lagi menyiksa Penguin dengan cara yang sangat brutal. Hal yang sama juga pernah kita lihat di serial Gotham, yang dimana Sophia Falcone juga pernah muncul di Gotham season keempat, yang dimana dia juga pernah menyiksa semua berbagai macam gebong kriminal yang ada di sana untuk mendapatkan sebuah informasi. Makanya gue kasih tahu nih, jangan remehkan film perempuan yang satu ini. Meski dia perempuan, tapi level kejamnya melebihi dari kegilaan bapaknya sendiri, si Carmine Falcone. Makanya dia sampai mendekam di penjara rumah sakit jiwa Arkham itu karena kelainannya. Nah, hal yang sama juga pernah kelihatan di serial Gotham series kemarin ya, ketika Penguin berusaha menjatuhkan kedua bos mafia Falcone dan juga Maroni. Dan ketika mereka semua udah jatuh, Penguin akhirnya mengambil alih dunia kriminal dan menjadi bos mafia tertinggi di kota Gotham. Makanya gue bisa melihat bahwa Matrix ini sangat terinspirasi dengan kisah Penguin yang ada di Gotham series ya. Maka dari sinilah pertolongan Penguin akan dimulai bersama dengan tangan kanannya Victor Aguilar dan menjalankan rencananya untuk menjadi bos mafia tertinggi di kota Gotham alias
kingpinnya Gotham ya. Yang meskipun kita udah tahu bagaimana asal-usulnya di serial Gotham itu, tapi yang jelas gue pengen tahu bagaimana versinya si Matt Reeves yang jauh lebih brutal dan juga jauh lebih berani lagi ya, seperti itu. Oke, wah ini gokil banget sih. I'm gonna run this goddamn city, and I want you in on it. Yeah, it's good. No, it's not just good, it's better. Oke, itu cuma mengenai breakdown mengenai The Penguin episode pertama ini. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Kalau kalian punya detail ataupun teori yang gak gue sebutkan di video ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue sebutkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woohoo!